saya mereka itu harus dibuka wawasannya tentang makanan sehat karena seorang ibu itu tidak bisa mendampingi anaknya terus-menerus. Jadi lebih baik kita mendampingi dan memberi pengertian dan mereka menjadi anak yang bisa memutuskan untuk dirinya sendiri makanan yang baik itu apa gitu. Pokoknya prinsip berkebun itu adalah apa yang kita selalu makan, itulah yang kita tanam. Tentu saja dalam berkebun kita juga harus memperhatikan aman enggaknya untuk lingkungan kita ya, karena prinsip dasarnya itu cinta alam. Jadi kita bersinergi dengan alam, olah sampahmu sendiri, cintai bumi, semangat ya berkebunnya teman-teman semua. Saya seumur-umur baru tahu kalau kacang hijau itu bentuknya kayak gini. Padahal orang Indonesia kan banyak ya makan kacang hijau, tapi ya itulah saya orang kota yang kampungan jadinya nggak tahu kalau kacang hijau itu seperti ini. Karena kacang hijau ini kacang hijau organik, sama sekali nggak ada GMO, nggak ada apa. Ini semua kacang hijau. Jadi waktu pertama kali panen seneng banget rasanya. Nah ini kita selalu setelah panen gini, kita bagi-bagikan tetangga-tetangga yang nanam di sini. Dari dulu saya tertarik dengan tanaman organik karena saya memahami bahwa organik itu yang membuat kita sehat ya, sebetulnya kan begitu. Nah, dalam perjalanan waktu kemudian kami pindah di sini. Dan waktu itu mulai menanam sedikit-sedikit tapi belum paham gitu. Dan saya masih sibuk, nggak karuan di Jakarta. Jadi di Depok ini hanya tidur lah gitu ya. Saya pelajari along the way ya. Dengan ngelakoni saya belajar banyak sekali dan saya merasa sehat sekali. Dan sekarang dengan pandemi kami work from home, selalu harus lihat itu kan laptop terus 2-3 jam saya nggak tahan, pasti saya lari ke kebun. Saya harus lihat hijau-hijau, ngobrol sama tanaman, baru saya merasa sehat lagi. Sehari pasti saya berkebun, tapi tergantung kegiatan saya karena saya masih banyak kegiatan yang lain ya. Saya juga ngajar di Institut Kesenian Jakarta, terus saya bersama teman-teman ada Indonesian Dance Festival. Jadi memang bertanam itu sebagai hobi yang menyeimbangkan jiwa dan pikiran saya. Ini saya dapat dari teman saya di Bali bibitnya. Jadi lucu kalau kita udah saling bertanam gitu, pasti kita saling berbagi bibit. Dua tahun yang lalu saya mulai lebih konsentrasi. Kemudian dapat guru yang bagus sekali, Mas Arief, mengajarkan bertanam di tanah selo. Jadi dia mengajarkan untuk satu kompleks ini, karena itu kita punya rumah organik SAI kan di sini, kompleks SAI. Itu di tanah selo itu menyederhanakan cara memulai bertanam gitu. Nah kemudian dari tanah selo dan di polybag, kalau di polybag kan kita bisa konsentrasi dan fokus gitu. Nah dari situ kemudian saya tahun ini dengan pandemi ini, saya memulai meluaskan, tidak hanya di polybag tapi juga di kebun. Terus kalau ini bawang dayak,
Saya juga waktu itu kan banyak gitu kita pisah-pisah supaya nanti lebih banyak lagi. Ini baru aja nih, baru seminggu bawang Dayak. Itu biasanya dikeringkan, dibuat teh. Itu juga berkhasiat, juga buat diabetes, buat segala penyakit gitu. Jadi saya benar-benar belajar. Selama ini saya tahu ada Gusti Allah ini dan itu ya, tapi dengan bertanam itu saya melihat benar yang satu titik biji bayam yang sak plekenik itu gitu tiba-tiba tumbuh setiap hari saya lihat dan berkembang, dan kemudian saya jadi menyadari bahwa hubungan saya dengan ruh tanaman itu ada yang nyambung gitu. Jadi sepertinya ruh kehidupan itu terasa sekali ketika saya bertanam. Saya melihat sekali pertumbuhannya, saya melihat bagaimana mereka berjuang untuk hidup gitu. Seperti juga kita semuanya gitu. Jadi saya lebih menghargai kehidupan ini, bahwa setiap hidup itu ada ruh, yang ruh itu memang datangnya dari ya ruh Gusti Allah itu. Jadi semakin sadar, semakin dekat rasanya, tidak hanya teori gitu. Ini di sini nih saya bikin fermentasi ekoenzim macam-macam udah beberapa kali. Ini yang terakhir. Ekoenzim itu kan sangat bermanfaat buat bumi kita, juga buat kehidupan kita. Kemarin saya motong pohon kantil, makanya banyak saya kasih kantil, nanti saya tambah lagi. Ini yang belum selesai nih, baru mau saya proses. Kita juga harus sadar bahwa semuanya ini didaur ulang kan. Jadi ketika saya, kenapa kok saya selalu memisahkan sampah organik dan sampah ini sejak 20 tahun yang lalu, dan itu mengajarkan ke pembantu itu susah sekali. Saya bilang gini, Mbak, kita makan pisang, pisang itu dari bumi. Kita terima, pisangnya dimakan, kulitnya diberikan kembali ke bumi. Caranya apa? Dengan memisahkan dengan sampah yang lain supaya sampah ini bisa dikembalikan ke bumi menjadi kompos. Jadi itu sebetulnya prinsip terima kasih. Terima sesuatu, kita memberikan kembali. Karena bumi kita kan baik sekali selama ini memberi terus, tapi kita suka lupa mengembalikan. Dan mengembalikan itu dengan membuat sampah kompos itu. Jangan diambur-amburin kasih ke tukang sampah campur semuanya, karena pasti itu terbuang dan itu membuat bumi kita ozonnya ini itu secara ilmiah lah ya ada. Kalau kita semuanya memisahkan sampah dan sampah itu bisa dikumpulkan dan dibuang menjadi kompos, gitu. Cara bikin kompos macam-macam itu sudah membantu bumi kita. Jadi kita terima dan memberi lagi gitu. Sudah panen, memang tidak terlalu besar hasilnya. Oh ya, tidak terlalu besar hasilnya karena hujan. Kalau lagi nggak hujan, pas panas itu hasilnya emang lebih besar. Tuh. Jadi kalau lagi nggak hujan, ini batangnya lebih kecil, terus buahnya lebih besar. Nah ini saya udah panen keempat atau kelima. Jadi saya udah ya kadang-kadang masih beli sih, tapi ini pun juga udah bisa memenuhi kebutuhan. Tuh, ini seger banget kan? Saya merasa bahwa kehidupan ini satu holistik yang tidak ada yang terbuang, karena bertanam organik itu yang penting adalah kotoran hewan yang hitam manis itu saya sebutnya. Yang dulu saya jijik banget, tapi sekarang saya pegang dan saya suka kangen sama kotoran hewan, karena tanpa kotoran hewan organik itu tidak berjalan.
Nah, si hitam manis dan pupuk organik cair. Artinya sesuatu di dunia ini, di bumi ini tidak ada yang terbuang karena semuanya bermanfaat. Bahkan kotoran pun itu bermanfaat untuk tanaman yang akhirnya kita makan untuk kesehatan kita gitu. Jadi seperti kehidupan ini holistik, dan saya juga dari situ saya merasakan bahwa hidup kita ini ternyata tidak ada yang terbuang. Kita berbuat ini ya dapat itu, berbuat itu ya dapat ini gitu. Dulu kan suka hitung-hitungan ya, ini nanti apa itu. Sekarang enggak, saya rasanya apapun yang saya perbuat pasti akan kembali ke kita kok. Dan tinggal kita mau berbuat apa, itu pilihan kita gitu. Ini mau panen jagung. Panen jagung manis ini. Coba kita buka, ada lagi Tarno. Tuh hasilnya. Ya. Buka ya. Tuh segernya. Jadi waktu saya divonis corona itu saya hampir tidak percaya, tapi setelah percaya terus saya pikir oh mungkin ini the end of my life gitu. Itu aja yang terpikir, dan saya merasakan bahwa ya ampun seumur-umur saya cari apa sih, akhirnya juga pulang gitu. Jadi seperti ditampar gitu. Selama ini kamu ngapain aja sih, kemana aja sih lo gitu loh, kayak ini kamu udah waktunya pulang nih gitu, rasanya gitu sih. Jadi tapi kok ternyata belum ya, masih dikasih kesempatan untuk hidup ya, saya nikmatin sekali gitu. Nah ini memang kita selalu harus nanam bunga juga supaya kumbangnya ini mengalihkan perhatian kumbang atau binatang-binatang yang akan ganggu pertumbuhan jagung atau sayuran yang lain. Jadi memang harusnya selalu ada bunga-bunga begini supaya kumbang atau apa sih namanya Darno, apalagi sih, belalang gitu larinya ke bunga-bunga ini, apalagi ada bunga matahari gitu. Saya nggak pernah tahu yang di mall itu atau di department store itu katanya organik kayak apa gitu, saya nggak tahu walau-alam ya. Tapi saya merasa saya menjadi sehat karena saya tahu apa yang saya tanam dan itu yang saya makan gitu. Jadi banyak pengetahuan yang saya dapatkan ketika saya menanam kacang hijau. Coba Mbak, saya umur segini baru tahu kalau kacang hijau itu adalah tanaman yang begini dan bentuknya kayak apa dan itu organik. Padahal kita selalu makan kacang hijau yang jadi tempe tahu tapi kan selalu import dan nggak pernah lihat tanamannya gitu loh Mbak. Ini kampungannya orang kota kayaknya. Ini enak banget nih jagungnya. Terus gitu. Masak apa? Masak sayur kelor. Bikin sop ya? Kelor. Iya, sayur bening aja gitu. Nah ini sehat banget. Kayak bayam. Ya seneng sih karena jadi belajar tentang nanem dan tentang apa ya, ngurusin kebun. Terus waktu aku pulang dari mana, Eropa, terus kebunnya waktu itu belum mulai produktif, tapi beberapa kemudian terus mulai ngerasa gitu bisa makan dari kebun sendiri dan itu rasanya enak banget.
Kesadaran makan itu penting buat anak-anak sejak dini ya. Jadi saya biasakan mereka memahami bahwa ini loh, ini gitu. Semuanya saya buka supaya mereka juga bisa menentukan. Toh kita juga kadang-kadang pengen ya makanan apa. Saya tahu bahwa itu bukan makanan keseharian misalnya gitu. Itu bukan makanan yang sehat, itu juga harus diketahui kan. Ya es krim atau apa lagi. Ya banyak kan, saya juga masih seneng duren biarin seneng juga kok gitu loh. Jadi tapi kesadaran itu Mbak yang saya rasa penting banget untuk tahu bahwa oh ya kadang-kadang aku pengen kok makanan yang bikin saya seneng, anak-anak juga, tapi harus tahu bahwa itu juga bukan makanan sehat, tapi ya nggak apa-apa sekali waktu kita lakukan gitu. Kalau saya begitu ya. Saya lebih banyak bersyukur Mbak, bersyukur dan saya merasakan bahwa alam semesta ini luar biasa selalu memberi ke kita. Tinggal kita mau menyadari itu enggak. Kalau kita menyadari kita juga akan diberi terus oleh alam semesta ya. Alam semesta itu juga Gusti Allah, juga universe ini semuanya. Maksudnya itu luar biasa kok. Kita sudah disediakan semuanya, tinggal kita menyadari enggak bahwa kita selalu diberi. Jadi dengan berkebun rasa syukur saya memang luar biasa, jadi hidup gitu di dalam tubuh saya juga. Rasa syukur itu ada di dalam tubuh, ada di dalam pikiran, semuanya, sehingga ya semoga itu juga yang membuat kita sehat ya.